Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Perkataan Sintong Panjaitan kepada Prabowo jadi kenyataan 34 tahun kemudian. Ada sebuah kisah unik yang disampaikan oleh Sintong Hamonang Panjaitan yang terakhir berpangkat Letnan Jenderal TNI dan menjabat sebagai penasehat bidang Hankam Presiden B.J. Habibie. Cerita itu mengenai Prabowo Subianto yang terakhir berpangkat Letnan Jenderal TNI dan kemudian saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju. Bagaimanakah kisahnya? Ikutilah tayangan ini sampai selesai. Pada saat Sintong Panjaitan berpangkat kolonel dan menjadi komandan pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang kemudian berubah nama menjadi pasukan khusus atau Kopassus di bulan Mei tahun 1985. Prabowo Subianto ketika itu masih berpangkat mayor dan menjabat sebagai wakil komandan Detasemen 81 Anti Teror. Menurut surat keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Rudini, seharusnya Prabowo sudah pindah ke Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. SK itu terbit ketika Komandan Kopasanda dijabat oleh Brigjen TNI Wismoyo Arismunandar. Namun, hingga serah terima jabatan kepada Sintong Panjaitan, pemindahan Prabowo belum dilaksanakan. Mengapa Prabowo belum dipindahkan ke Kostrat oleh Pak Wismoyo Arismunandar? Tanya Sintong kepada Kolonel Bambang Sumbondo yang menjabat sebagai Asisten 3 Bidang Personel Kopasanda. Sebagai tindak lanjut, Sintong memerintahkan Kolonel Bambang untuk membuat surat perintah pemindahan Prabowo Subianto dari Kopasanda ke Kostrat. Pada saat itu, Sintong tidak tahu alasan Prabowo dipindahkan ke Kostrat karena waktu itu ia baru saja pindah dari Pusdik Kopasanda ke Markas Komando Cijantung Jakarta. Dasar yang dipakai Sintong Panjaitan untuk memindahkan Prabowo semata-mata melaksanakan perintah Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang sudah lama disimpan di arsip asisten personel Kopasanda. Setelah menerima surat perintah itu, Prabowo meminta waktu untuk melapor kepada Sintong sebagai Komandan Kopasanda. Padahal, sesuai prosedur yang berlaku pada saat itu, Prabowo hanya perlu melapor kepada Komandan Detasemen 81 Anti Teror, yakni Letkol Luhut Binsar Panjaitan sebagai atasan langsung. Namun, akhirnya Sintong mempersilahkan Prabowo menghadap dirinya. Di ruang kerja Sintong, Prabowo bertanya, apa alasan dirinya dipindahkan ke Kostrat. Menurut Sintong Panjaitan, dalam sejarah Korps Baret Merah, belum pernah terjadi seorang anggota menanyakan kepada atasannya mengapa ia dipindahkan. Diungkapkan, di kalangan Korps Baret Merah, komandan sangat disegani oleh anak buahnya. Tidak seorang pun berani menanyakan mengapa ia dipindahkan. Sebenarnya, menurut tradisi militer, pertanyaan tentang pemindahan dari satu kesatuan ke kesatuan yang lain itu tidak pantas disampaikan, sehingga mengakibatkan Sintong Panjaitan menjadi sangat kaget dan tersinggung. Kamu prajurit, saya tidak pandang kamu anak siapa. Selama kamu di tentara, kamu harus nurut aturan-aturan tentara. Kalau kamu tidak mau, kamu bisa keluar saja dari tentara, lalu masuk partai, ujar Sintong Panjaitan kepada Prabowo, seperti yang tertulis dalam buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Komando, karya Hendro Subroto, penerbit buku Kompas, cetakan ke-8, Mei 2009. Pada saat itu, Sintong bahkan menyebut, Prabowo bisa saja di kemudian hari menjabat Menteri Pertahanan. Mungkin di masa datang, kamu bisa menjadi Menteri Pertahanan. Saya akan menghormati kamu. Itu tidak menjadi masalah bagi saya, tambah Sintong Panjaitan. Ucapan itu bercermin dari seorang letnan angkatan bersenjata Kerajaan Belanda yang keluar dari dinas militer kemudian meniti karir politik dan bisa menjadi Menteri Pertahanan. Ternyata, 34 tahun kemudian, perkataan Sintong itu menjadi kenyataan. Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Presiden Joko Widodo. Ia dilantik menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2019. Setelah pensiun dari TNI, Prabowo bukan hanya menjadi anggota partai politik,
Tetapi, beliau mendirikan partai yang diberi nama Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan menjadi ketua umum sejak didirikan pada tanggal 6 Februari 2008. Seusai pembicaraan, Sintong memerintahkan Prabowo kembali ke tempat. Ia memberi hormat dengan sigap seperti layaknya seorang tentara profesional, kemudian meninggalkan ruangan. Sejak saat itulah, hubungan antara saya dan Prabowo yang semula sangat baik menjadi putus, ujar Sintong. Sintong Panjaitan sempat membahas kejadian itu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat waktu itu, yakni Jenderal TNI Edi Sudrajat. Namun, mendapatkan jawaban yang sangat mengejutkan. "Ah, sudahlah Tong, hal itu jangan dipikirkan," ujar Edi Sudrajat. Sehubungan dengan pemindahan Prabowo dari Kopasanda, sekitar 23 tahun kemudian, Luhut Panjaitan berkata, saran pemindahan Prabowo ke Yonif 328 Raiders itu keluar dari mulut saya. Semula, memang Prabowo hendak dipindahkan ke Pusat Persenjataan Infanteri atau Pusenif di Bandung. Namun, atas saran Luhut Binsar Panjaitan sebagai atasan langsung Prabowo, beliau tidak lagi dipindahkan ke Pusat Persenjataan Infanteri atau Pusenif di Bandung, namun diganti untuk dipindahkan ke Kostrad yang tidak terlalu jauh dari Kopasanda. Saat buku biografi Sintong Panjaitan keluar pada tahun 2009 yang lalu, Prabowo Subianto menolak untuk berkomentar. Presiden Joko Widodo melantik Prabowo sebagai Menteri Pertahanan menggantikan Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Triakudu. Uniknya, Ria Mizard adalah teman satu angkatan Prabowo di Akademi Militer Magelang dulu. Saya mengenal Pak Ria Mizard itu sudah puluhan tahun. Kita dulu taruna bersama-sama di Lembah Tidar, digembleng bersama-sama. Saya kenal beliau. Semangatnya tidak jauh dengan saya. Sangat merah putih. Sampai dikata, kalau Pak Ria Mizard hatinya dibelah, pasti yang keluar merah putih, kata Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Ketua Umum Partai Gerindra itu merasa bangga dan berjanji akan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Triakudu dan akan mencoba mencari terobosan yang baru. Tugas yang diberikan Presiden ke saya adalah untuk ikut membantu memperkuat TNI supaya kita bisa semuanya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, tutur Prabowo. Narasi dalam tayangan ini dikutip dari tribunnews.com yang disadur dari buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, penerbit Buku Kompas, cetakan ke-8, Mei 2009. Itulah perkataan Sintong Panjaitan kepada Prabowo Subianto yang menjadi kenyataan setelah 34 tahun kemudian. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa dan terima kasih.